Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengemukakan temuan segmen sesar baru di Sumatera Barat, usai terjadinya gempa bumi mengguncang Pasaman Barat pada tanggal 25 Februari 2022 yang lalu. Temuan BMKG atas segmen sesar baru itu mendapat dukungan dari sejumlah pakar Institut Teknologi Bandung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui webinar. Dalam webinar tersebut, dikemukakan berdasarkan sebaran titik-titik gempa susulan, pola morfologi serta sebaran klaster titik-titik longsoran pada lereng yang terpotong patahan, serta sebaran klaster tingkat kerusakan bangunan yang dipaparkan oleh Kepala Pusat Seismologi Teknik dan Kepala Pusat Gempa dan Tsunami BMKG, maka bisa dikatakan bahwa itu merupakan patahan baru. Namun memang perlu dilanjutkan dengan kajian yang lebih mendalam. Sementara itu, terkait penemuan sesar baru tersebut, Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, mewanti-wanti pemerintah daerah setempat untuk mewaspadai kompleksitas sistem sesar aktif di Sumatera Barat. Menurutnya, penataan ruang memiliki peran besar dalam upaya mitigasi bencana. Penemuan sesar baru ini perlu ditindaklanjuti dengan penentuan batas zona bahaya yang tidak boleh dibangun pemukiman masyarakat ataupun bangunan vital, strategis tanpa menerapkan konstruksi bangunan tahan gempa. Setelah itu, perlu penegakan hukum terkait implementasi RT/RW tersebut. Bentuknya, dapat berupa tidak lagi menerbitkan izin di lokasi-lokasi yang jelas-jelas memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Harus ada peta bencana dan zonasi yang jelas. Dari hasil kajian BMKG, berdasarkan peta sesar aktif di Sumatera Barat bagian utara, sebelumnya hanya terdapat patahan Angkola dan Sianok. Akan tetapi, setelah usai gempa Pasaman Barat, kini ditemukan segmen sesar baru yang diberi nama Sesar Talamau. Sesar baru tersebut diklasifikasikan sebagai sesar geser menganan, dextral strike slip fault, yang menjadi ciri khas mekanisme sumber gempa sesar besar Sumatera. Sesar tersebut berpotensi menimbulkan dampak gempa hingga skala intensitas 7-8 mmi. Dengan semakin bertambahnya segmen patahan aktif yang ditemukan di Pasaman ini, maka sumber-sumber gempa yang perlu diwaspadai dan dimitigasi tidak hanya di zona megatus dan patahan Mentawai yang berada di laut saja, tetapi juga di daratan. Demikian kutipan dari webinar yang dirilis oleh Biro Humas BMKG. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih.